Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah ada di Gor Jatayu, Kota Pekalongan, di mana hari ini tepat pembukaan Black Fest 2024. Seperti biasa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, Kota Pekalongan menyelenggarakan kegiatan clothing gitu kan, untuk masyarakat Kota Pekalongan. Namun kita kenalan terlebih dahulu sama pengisi clothing ataupun owner nih pemirsa. Kita kenalan dulu dengan Mas siapa? Anang. Mas Anang. Terus kalau ini? Saya Mas Ian. Mas Ian. Mas Anang di sini kalau boleh tahu ini bawa brand apa? Good Brooks Good lokal. Brooks, lokal brand asal Kota Pekalongan atau Iya, luar? kabupaten. Kabupaten Pekalongan. Jaya. Jaya. Ini produksi sendiri atau gimana? produksi sendiri. Produksi sendiri. Kalau Mas Bro? Sama? Sama. Sama. Ini berarti gimana? Owner join atau gimana atau seperti apa? Cuma buat ngisi jaga aja. Jaga aja. Oke, jadi ini saling support gitu ya. Oke, namun di sini Aziz lagi ngebahas tentang ini kan masih bulan suci Ramadan ya. Puasa nggak nih? Alhamdulillah ini masih puasa tapi Lo mokal masih tidak, ya? Mas, tidak, Mas. Oh, tidak ya. Jujur itu lebih baik pemirsa ya. Oke ya. Oke, kan ini masih bulan puasa. Biasanya kalau mamanya bulan puasa itu kita harus menjaga kesehatan gigi dan juga mulut. Setuju enggak? Benar-benar. Tujuannya biar apa buat menurut kamu? Ya biar bersih, nggak bau juga. Nggak bau baju apa nggak bau mulut? Nggak bau mulut. Oke, tapi kalau menurut Mas Bro sendiri, menurut Mas Bro nih ya, penting nggak sih untuk menjaga kesehatan gigi dan juga mulut ketika bulan Ramadan? Sangat penting, Mas. Alasannya? Alasannya biar mau kemana-mana tidak bau. Tidak bau ya. Apalagi kalau mamanya lo jaga di sini mau ngelayanin customer, kalau bau malu dong. Malu pasti. Malu ya. Nah, Customernya keluar. customernya nggak jadi beli gitu Ya. kayak cakep tapi bau mulut kayaknya percuma ya. Nah, kalau menurut kamu nih tips untuk agar kita tidak bau mulut saat bulan suci Ramadan ngapain? Waktu sahur kita gosok gigi. Gosok gigi, terus habis makan Habis makan gosok gosok gigi. habis sarapan ya. Iya. Nah, ini sahur apa sarapan? Sarapan. Lebih ke sarapan karena nggak puasa pemirsa ya. Oke, kalau lo sendiri menurut kamu tips untuk menjaga tidak bau mulut saat bulan suci Ramadan apa aja? Setelah sahur gosok gigi. Oke. Terus mandi Jangan lupa jam 8 pagi sarapan lagi. Sarapan. Satu lagi Enggak. biar memperbanyak dosa maido orang tua. Jangan Durhaka ya. Jangan sama orang tua. Sama orang tua. Lebih baik sama Sama teman teman ya, aja, teman iya, aja sama ya. teman. Nah, sis move ke store, bukan store ya, ke Boots yang lain. Ini kalau boleh tahu di Boots apa Mas Bro? Yaul Cloud. Yaul? Yaul Cloud. Oh, Yaul Cloud. Ini kayaknya mengambil tema kearifan lokal Kota Pekalongan ya. Ini dari Brebes. Oh, soalnya kalau punya orang Pekalongan itu kalau panggilan akrab biasanya Yaul gitu. Oh, ternyata dari Brebes. Mas Bro dengan siapa? Sofyan. Sofyan. Berarti Mas Sofyan dari Brebes terbangkan langsung ke sini. Saya kebetulan dari Batang. Oh, dari Batam. Temannya kan orang Brebes ya. punya ini. Oh, jadi ini ownernya adalah orang Brebes, Brebes, ya. kemudian yang jaga stanya mungkin orang Pekalongan Batang gitu ya. Ada berapa personil yang nanti stay di sini? Sekitar 3. Sekitar 3 ya. Butuh ada freelance lagi nggak? Aku mau daftar. Loh, malah cari kerja. Nanti saya tanya sama Rekomendasikan, jangan tanyakan, saya rekomendasikan gitu. Oke, Oke, tapi di sini kita lagi ngebahas tentang ini kan masih bulan suci Ramadan ya. Puasa nggak nih Mas Bro? Puasa. Alhamdulillah ya, udah mokel berapa kali? Masih kosong. Oh iya, luar biasa. Ini mungkin calon surga ya. Amin. Di telapak kaki ibu gitu kan. Nah, hari ini kita lagi ngebahas tentang pentingnya menjaga gigi dan juga mulut di bulan suci Ramadan. Menurut lo penting nggak? Penting sangat. Kenapa? Karena untuk kalau bicara mengurangi bau dan lain-lain. Bau malu-maluin ya, apalagi kerjanya ngomong ya kayak gue bau nggak sih? Enggak. Lah ketawa, sorry ya di dokter gigi gue mahal ya. Terus nih kalau boleh tahu ya, kepastikan kita selama bulan suci Ramadan kan mengonsumsi makanan banyak juga ya. Menurut kamu nih makanan-makanan yang menyebabkan bau mulut itu apa aja sih contohnya? Kemungkinan sih yang mengandung kalori. Oke, kemudian karbohidrat. Sak karepmu. Mungkin yang ini yang bau yang kayak durian, bawang gitu ya, pete, jengkol itu ya. Kamu kalau umpamanya bulan Ramadan seperti ini ataupun lagi puasa seperti ini mengkonsumsi nggak sih makanan-makanan yang berbau seperti jarang itu? Sih seadanya. Jarang ya. Paling Karena tahu tempe udah. Tahu tempe itu kayaknya aman ya. Aman. Walaupun ada, kalau umpamanya ada nih di rumah orang tua gitu ya menyediakan makanan yang menyebabkan bau mulut, kamu akan mengkonsumsi nggak selama bulan Ramadan? Ya kemungkinan kalau suka sih. Kalau suka makan, kalau enggak ya enggak gitu ya.
Oke, itu sih pilihan ya. Kemudian menurut kamu pribadi nih ya, penyebab dari bau mulut itu apa aja sih? Yang kamu tahu aja biasanya? Tidak gosok gigi mungkin. Tidak gosok gigi, kemudian satu lagi mungkin. Apalagi ya? Apalagi? Gigi berlubang. Gigi berlubang, betul banget. Tapi kamu penasaran nggak penjelasan dari dokter gigi gitu kan tentang sebenarnya apa saja sih makanan yang menyebabkan bau mulut, kemudian juga apa saja yang menyebabkan bau mulut itu tersendiri. Penasaran? Penasaran. Ya udah, langsung aja kita lihat ke kamera sana, nanti kita bilang bersama-sama check it out, oke? Oke, 3, 2, 1, check it out. Check it out. Sebagai seorang muslim, ya, selama bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa, yang mana puasa itu kita diharuskan untuk berhenti makan dan minum selama kurang lebih 13 jam, dimana kondisi tidak makan dan minum selama kurang lebih 13 jam itu pasti akan berdampak kepada keadaan di rongga mulut. Yang jelas rongga mulut akan menjadi lebih kering atau dehidrasi, dan pasti akan muncul keluhan-keluhan yang berhubungan dengan rongga mulut tersebut. Masalah yang paling sering dikeluhkan selama puasa yaitu adalah bau mulut ya, karena dari mulut yang kering itu bakteri akan lebih mudah berkembang. Jadi apabila keadaan giginya kotor ya, kemudian juga pembersihannya tidak efektif atau tidak bersih ya, pasti akan menimbulkan gejala-gejala yang lebih parah dibandingkan hari-hari biasa. Karena pada saat bulan Ramadan itu mulut lebih kering, konsumsi cairan juga pasti akan lebih berkurang, dan barir atau pertahanan tubuh di rongga mulut juga berkurang. Jadi keluhan-keluhan bau mulut, bahkan mungkin gusi berdarah, kemudian ada sakit gigi dan bengkak itu bisa berpeluang lebih banyak untuk muncul di saat berpuasa, seperti itu. Dan yang paling sering adalah itu bau mulut. Ya, penyebab dari bau mulut yang paling sering atau 90% itu sebenarnya berasal dari senyawa hasil metabolisme dari bakteri yang namanya VSC atau volatile sulfur compound. Itu adalah hasil gabungan dari senyawa, dia yang senyawa sulfur ya, belerang ya, dia yang bersifat mudah menguap ya. Jadi makanya kalau di mulut itu dia gampang sekali tercium seperti itu. Dan terjadinya bau mulut ini disebabkan kondisi yang kering di rongga mulut, dan juga pembersihan yang kurang ya, apalagi kalau keadaan puasa kadang kita males ya, atau habis puasa capek, habis sahur capek langsung tidur, padahal disitulah letak kunci sebenarnya. Karena kalau tidak dibersihkan saat setelah sahur ya, kita akan mengalami fase tidak makan tidak minum ataupun istirahat dari pengunyahan. Di situ bakteri justru akan lebih cepat berkembang. Seperti saat kita tidur ya, kita tidur begitu bangun tidak ada proses pengunyahan kan, bangun mulut kering pasti akan timbul bau mulut. Nah di situ. Dan penyebab bau mulut sebenarnya tidak hanya dari bakteri di rongga mulut saja, itu juga bisa dari penyakit sistemik ya, bisa dari saluran pernapasan atas, misalkan ada sinusitis ya, kemudian juga bisa dari penyakit sistemik saluran pencernaan ya, misalkan asam lambung ataupun GERD itu ya, yang asam yang naik sampai ke tenggorokan gitu. Dan bau mulut ini sering pada
pada anak-anak juga ya. Kalau kita sering melihat kok begitu kita ngobrol sama anak kok bau gitu ya, bisa jadi karena yang paling sering adalah karena kurangnya cairan atau kurang minum sehingga mulut ini dehidrasi seperti itu. Jadi yang paling harus kita perhatikan saat puasa, harus minum yang cukup ya, juga pembersihannya yang lebih efektif seperti itu. Oke pemirsa, ini ada yang cantik-cantik di sini nih pemirsa. Gimana kalau mamanya kita langsung aja culik? Belum, kalau diculik jangan dong ya, nggak boleh. Kita kenalan terlebih dahulu. Kak, dengan kakak siapa? Kakak Nindi. Kak Nindi. Ya. Kak Nindi kalau boleh tahu ini di booth apa Kak namanya Kak? Infinity Project. Infinity Project. Yang punya orang Pekalongan apa luar kota Orang Pekalongan? Pekalongan asli. Ada store di Pekalongan? Di Sapu Garut. Di Sapu Garut, Kabupaten Pekalongan berarti ya? Iya. Wah luar biasa sekali ini ya. Buat pemirsa yang ada di rumah silakan bisa mampir ke sini ya. Ada dari tanggal 2 sampai dengan 8 ya. Iya, tanggal 2 sampai tanggal Promonya 8. Promonya banyak. banyak, yang penting datang aja. Tapi di sini datang aja ya. Banyak artikel yang baru juga. Kemudian nanti bisa ketemu sama Mbak Nindi ya. Iya. Oke, Mbak Nindi di sini tapi Aziz lagi ngebahas tentang ini kan masih bulan Ramadan. Kak Nindi Iya. puasa nggak? Nggak puasa. Nggak puasa karena Karena biasa cewek lu alasan doang. banyak Lu. alasan. Tapi nggak apa-apa ya, ini urusannya pribadi-pribadi Iya, menurut saya. Oke Mbak Nindi, kan di sini Aziz lagi ngebahas tentang gimana caranya kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut di bulan suci Ramadan. Kalau Kak Nindi termasuk atau kategori orang yang suka menjaga gigi, kesehatan gigi dan mulut nggak? Iya. Apa biasanya yang dilakukan? Gosok gigi sehari 3 kali. Usuh, Iyalah. ngeri Oh, biasanya terus kalau pakai habis- awu po. Oh, Tahu enggak. Tahu. Biasanya Itu kalau tapi misal- bagus loh, tradisional. Kalau habis makan itu biasanya langsung gosok gigi. Oh gitu ya. Kenapa sih bisa sampai gosok gigi sehari 3 kali? Soalnya nggak nyaman aja kalau misal Oke, bagus ya berarti ya. Kalau misal habis makan gitu. Habis makan nggak gosok gigi rasanya nggak nyaman. Seperti ada yang nyangkut, seperti ada Iya. mantan di gigi gitu ya, nggak nyaman. Tuh, bau udang itu. Bau sekali. Iya, nggak bau lagi ya, mungkin kayak sampah gitu ya. Iya, nggak boleh. Oke, terus menurut Kak Nindi sendiri nih ya, kalau mamanya kita berbicara tentang pernah nggak sih punya temen gitu ya sudah sikat gigi, kemudian juga sudah Bau mulut. tapi tetap bau mulut. Menurut Iya. menurut Kak Nindi itu kenapa? Itu kalau itu kayaknya kurang apa ya? Kurang duit kayaknya Oh, dia. ya kurang duit ya untuk dibawa ke dokter gigi. Gitu ya. Jadi menurut Kak Nindi walaupun sudah gosok gigi kemudian masih bau mulut, lebih baik langsung dibawa ke dokter gigi Iya. aja gitu ya, biar tahu Itu mulutnya kenapa, kenapa. Jangan-jangan suka julid kali ya Kak Iya. Nindi ya. Suka gibah. Baunya bau neraka gitu ya. Aduh, auzubillah min zalik ya. Kemudian kalau mamanya kita berbicara tentang apa ya, makanan. Menurut Kak Nindi makanan apa yang menyebabkan bau mulut? Yang menyebabkan bau mulut yang apa? Panas-panas, berminyak, terus Terus panas-panas berminyak, nggak tahu. bawang, Oh, bawang. Iya, bawang. durian, Tapi pete. durian kan enak itu. Iya ya, tapi nggak terlalu bau juga ya kalau mamanya kita makan Itu selesai, tuh udah durian selesai itu aja, udah bau nggak apa-apa. surga. Oh gitu ya. Tadi bau neraka, ini kalau gibah bau neraka, Iya, kalau durian bau surga. Jengkol, pete itu bau neraka itu. Oh itu karena kamu nggak suka, tapi bagi yang suka itu bau surga juga. Gitu. Tapi kamu penasaran nggak sih sebenarnya penjelasan dari dokter gigi secara detail bagaimana sih cara kita untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut Iya. saat bulan Ramadan? Penasaran? Penasaran. Kita lihat ke kamera sana, nanti kita bilang bersama-sama check it out, oke? 3, 2, 1, check it out. Sebenarnya untuk cara menjaga kebersihan mulut di bulan puasa harus diawali sebelum puasa sebenarnya kan, karena menjaga mulut kebersihan itu tidak hanya waktu itu saja ya, karena waktu puasa itu kita ingin memaksimalkan ibadah kita, jadi jangan sampai pas kita mau memaksimalkan ibadah malah timbul keluhan ya. Jadi sebaiknya, alangkah baiknya sebelum puasa kita sudah periksa dulu ya ke dokter gigi di praktekan atau puskesmas ya, sehingga bisa diketahui keluhan apa saja yang muncul ataupun ada
masalah di gigi atau mulut itu yang bisa diatasi. Misalkan ada gigi lubang ya segera ditambal ataupun dicabut ya. Kemudian juga ada karang gigi ya, karena di situ karang gigi, gigi lubang itu bisa jadi penyebab bakteri itu nempel di situ, dan itu yang akan menyebabkan bau mulut. Dan juga jangan lupa bahwa lidah ini yang sering kita lupakan. Lidah ini tuh jarang kita kita bersihkan ya. Kita fokusnya ke gigi aja, kita sikat gigi itu, padahal di lidah menurut penelitian ada yang bilang bahwa 50% penyumbang bau mulut itu berasal dari lidah ya. Karena lidah itu merupakan jaringan lunak. Di situ bentuknya ada papila-papila, itu kayak benjolan-benjolan itu di situ, apalagi yang bagian paling belakang papila filiformis namanya, yang berbentuk kayak rambut-rambut itu. Di situ gampang sekali makanan nyangkut di situ, sisa makan nyangkut di situ. Yang terjadi adalah tadi bakteri akan berinteraksi dengan sisa makanan, dia akan menghasilkan tadi VSC ya, volatile sulfur compound, kemudian itu sifatnya mudah menguap. Jadi begitu kita ngomong itu otomatis langsung keluar bau mulut. Untuk mengatasi bau mulut kita harus ketahui dulu penyebabnya apa ya. Dari pemeriksaan, kalau kita di dokter gigi pasti kita periksa dulu secara klinis yang terlihat di situ apa saja keadaannya. Misalkan di mulut itu atau di giginya ada yang lubang, kita mungkin rawat dulu gigi yang lubangnya. Kemudian kalau ada karang gigi, kita bersihkan karang gigi biar bakteri itu atau sisa makanan juga tidak mudah nempel di situ. Kemudian juga kalau dari semua kira-kira secara klinis di rongga mulut itu sudah tidak ada masalah, di lidah juga bersih, bisa jadi juga mungkin di sela-sela yang tidak terlihat ya, di sela-sela yang kita sering lupakan juga itu. Selain lidah, sela-sela gigi itu kadang tidak terdeteksi ya, ternyata di situ ada sisa makanan juga. Untuk itu ya biasanya kita sarankan kok masih bau mulut misalnya sudah sikat itu ya harus di benang gigi, pakai benang gigi agar di sela-sela itu bisa bersih. Dan juga untuk mengatasi misalkan sudah secara klinis sudah tidak ada tapi kok masih bau mulut, mungkin kita bisa rujuk ke bagian internis untuk mengetahui apa ada masalah di bagian pencernaan ataupun di saluran pernapasan atas. Ya, makanan yang kita makan pasti otomatis berdampak pada bau mulut, karena makanan itu akan masuk dulu di rongga mulut, itu akan mengalami proses pengunyahan. Dari proses pengunyahan itu kan di situ melibatkan enzim-enzim ya, untuk bisa mengurai dari makanan itu. Proses mekanis dari pengunyahan juga pasti akan meninggalkan bau ya, apalagi makanan yang berbau menyengat seperti pete, durian gitu ya, itu pasti akan meninggalkan bau. Jauh dari itu juga setelah masuk ke dalam pencernaan itu juga akan ada enzim-enzim yang akan mengurai makanan lebih lanjut, itu pun akan menghasilkan gas dan lain-lain, dan itu akan pasti menghasilkan atau menyisakan bau ya. Apalagi kalau kita ada penyakit lambung ya misalkan, itu bisa jadi akan naik ke atas dan baunya akan muncul di mulut kita. Kemudian yang tidak kita lupakan juga pada penderita diabetes ya, biasanya penderita diabetes itu juga sering itu muncul bau mulut ya, khas itu biasanya baunya aseton itu ya. Kalau dokter gigi biasanya untuk mendeteksi itu kelihatan bisa karena baunya khas, biasanya kita hafal, kalau ini bau aseton kemungkinan ini penderita diabetes. Itu juga bisa itu dideteksi dari bau mulut itu, mungkin seperti itu.
Yang sering dikeluhkan pasien itu merasa saya sudah sikat gigi ya, kemudian kok masih aja bau mulut. Kenapa ini? Apa karena sikat giginya yang kurang tepat atau gimana ya? Yang jelas dari sikat gigi itu memang bisa jadi apa istilahnya? Bisa jadi ukuran ya, ukuran untuk giginya bersih apa enggak. Karena sikat gigi yang tidak pas, tidak efektif, mungkin yang terlalu cepat, mungkin juga tidak menyeluruh, itu pasti akan meninggalkan sisa-sisa makanan ya. Itu akhirnya apalagi yang bagian sela-sela gigi itu jarang terjangkau. Memang kadang juga ada apa namanya bagian-bagian yang susah, bagian yang paling belakang gitu. Sela-sela bagian paling belakang. Kemudian juga yang tidak lupa kalau pasien pakai gigi tiruan gitu ya. Gigi tiruan itu mudah sekali itu untuk menempel plak, bakteri plak. Itu sering sekali saya temui di klinis, itu sering jadi penyebab bau mulut. Apalagi gigi tiruan yang jarang dibersihkan atau mungkin tidak pernah dilepas ya, yang gigi tiruan yang cekat itu sering sekali itu kalau pembersihan tidak optimal itu akan menyebabkan bau mulut. Jadi juga jangan lupa kalau sudah sikat gigi masih bau saja, mungkin lidahnya kurang dibersihkan. Kalau lidah itu ada yang namanya kita tongue cleaner ya, tongue cleaner itu pembersih lidah. Tapi mungkin jarang di masyarakat umum, mungkin jarang. Untuk mengatasinya sebenarnya di rumah banyak ada alat yang untuk bisa membersihkan lidah sebenarnya, itu sendok makan gitu ya. Sendok makan itu bisa itu untuk mengerok lidah, dikerok bagian atasnya itu biasanya itu jamur-jamur itu di situ. Apalagi yang paling belakang yang tadi saya bilang itu penyebab 50% itu penyebab bau mulut itu dari lidah itu, apalagi di lidah bagian belakang atau bagian dorsum. Pengobatan bau mulut itu sesuai dengan penyebabnya sebenarnya. Kita cari penyebabnya dulu. Seperti tadi penyebabnya kalau lubangnya lubang gigi diobati dulu lubangnya, kemudian kalau ada karang gigi dibersihkan. Kalau memang ternyata penyebabnya dari penyakit sistemik ya, bisa juga ya penyakit sistemik itu yang kita kontrol, misalkan diabetes gitu ya. Kemudian kok ternyata bau mulutnya itu dari sinusitis, misalkan ada sinusitis maksilaris misal, ya sinusitisnya yang kita obati dulu. Karena kalau penyebabnya tidak diketahui dulu, dengan kita mengobati hanya sebatas gejalanya saja, nanti itu akan terus timbul. Makanya ada banyak orang yang saya udah ngapa-ngapain kok tetap aja bau mulut, karena penyebabnya belum diketahui secara pasti gitu. Kalau sudah tahu penyebabnya, oh ini dari dari sinusitis, ya sudah, berarti dari situlah yang kita obati dulu, seperti itu. Ya, jadi agar bau mulut tidak muncul saat puasa ya, yang jelas pertama untuk menjaga kelembapan di rongga mulut ya gitu, kita harus minimal minum air putih 2 atau 3 liter ya selama sehari ya. Jadi mungkin sewaktu mau sahur lah ya. Jadi kita optimalkan kita minum air putih, berarti kalau kita dibagi mungkin dari saat buka mungkin 2 gelas atau 3 gelas, nanti malamnya mungkin 3 gelas, mungkin pas sahur mungkin sekitar 2 gelas gitu ya. Yang terus setelah minum air putih yang banyak, setelah makan makanan itu juga kita harus intinya makan makanan yang tidak terlalu berlemak ya, kurangi makanan yang berlemak, juga makanan yang berbau menyengat misalkan seperti pete ya, jengkol gitu ya, dan juga
setelah itu ditutup dengan buah-buahan yang menyegarkan, yang banyak seratnya, misal seperti jeruk ya, kemudian juga apa namanya, yang intinya yang mudah untuk membersihkan mulut. Kemudian yang paling penting sekali, setelah kita makan, kita minum air, kemudian jangan lupa gosok gigi ya, gosok gigi sebelum apa namanya, sebelum subuh ya kalau bisa. Jadi kalau subuh kan dimakruhkan ya kalau untuk gosok gigi ya. Jadi sebelum subuh kita harus sikat gigi, karena waktu-waktu selanjutnya kan kita akan berhenti dari proses makan dan minum, karena disitulah proses perkembangan bakteri akan tinggi ya. Kalau kita batasi apa namanya, kita bersihkan sebelum itu, insya Allah bau mulut tidak akan muncul.